تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العدل وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqal musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il amilina fid darain. Amin. Kitabul Quran bab fadli suratil ikhlas ila qawlihi al-awwal kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'uha lahum bis salah fa qara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra' bi suratin ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ah. Fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taqra'u bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzika hatta taqra'a bi suratin ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi suratin ukhra. Jadi kana rajulun, ada seorang sahabat Nabi minal ansar, dari golongan kaum Ansor, yaitu orang asli Madinah. Orang yang hijrah dari Makkah namanya Muhajirin, orang yang asli Madinah namanya Ansor. Salah satu dari mereka ya ummuhum, menjadi imam di Masjid Quba, di Masjid Quba. Jadi di Madinah itu ada namanya Masjid Quba, ya, di dekat Madinah. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah pada umur 53 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul umur 40, dakwah di Makkah 13 tahun, umur 53 hijrah ke Madinah. Sebelum masuk ke Madinah, beliau mampir ke daerah namanya Quba. Di situ beliau bangun masjid namanya Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam sejarah beliau. Setelah beliau bangun Masjid Quba sempurna, beliau sholat di Masjid Quba, beliau lanjutkan perjalanan ke kota Madinah, baru beliau bangun Masjid Nabawi. Nah, ada seorang sahabat dari golongan Ansor, beliau jadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'uha lahum fis shalah. Setiap kali beliau memulai baca surah di dalam salat, faqara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad. Surah yang beliau baca selalu di dalam salatnya setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Hatta yafrugha minha, sehingga beliau selesai baca Al-Ikhlas. Thumma yaqra' bi suratin ukhra ma'ha. Setelah baca surah Al-Ikhlas, baru baca surah yang lain. Jadi setiap beliau sholat jadi imam, habis Al-Fatihah pasti surat yang dibaca Al-Ikhlas. Habis Al-Ikhlas baru baca surah yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah. Beliau lakukan itu setiap rakaatnya. Fakallamahu ashabuhu faqalu, maka sahabat-sahabatnya pun bertanya kepadanya, innaka taqra'u bihadhihi surah,
engkau ini membaca surah Al-Ikhlas, thumma la tara annaha tujzika, kemudian engkau melihat bahwasanya surah Al-Ikhlas itu tidak cukup bagimu, hatta tagra'a bi suratin ukhra, sampai engkau baca surah lain lagi, kata sahabatnya. Fa imma an tagra'a biha, kamu tuh sebenarnya baca surah Al-Ikhlas saja, wa imma an tada'aha, atau engkau tinggalkan surah Al-Ikhlas, wa tagra'a bi suratin ukhra, baca surat yang lain. Kenapa engkau harus baca dua? Al-Ikhlas dulu, baca surah yang lain. Kenapa tidak baca Al-Ikhlas saja? Kenapa engkau tidak baca surah lain saja? Kenapa harus Al-Ikhlas baru surah yang lain? Temannya bertanya begitu. Qala, beliau menjawab, ma ana bitarikiha wa in ahbabtum an a'ummakum biha fa'altu wa in karahtum taraktukum. Apa kata dia? Ma ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkannya. Maksudnya, aku tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas, kata sahabat ini. Wa in ahbabtum, kalau kalian suka, an a'ummakum, aku jadi imam kalian, biha fa'altu, dengan surah Al-Ikhlas aku akan laksanakan. Artinya, kalau kalian mau aku jadi imam, baca surah Al-Ikhlas, aku lakukan. Wa in karihtum, kalau kalian tidak senang saya jadi imam baca surah Al-Ikhlas terus, taraktukum, udah, aku tinggalkan, aku tak mau jadi imam, dia bilang. Wa kanu yarawnahu afdalahum, sedangkan mereka itu melihat bahwasanya sahabat inilah yang paling afdal di antara mereka, yang paling mulia. Wa karihu an ya ummahum ghairuh, dan mereka tidak senang kalau orang lain yang jadi imam, mereka tidak mau. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbarul khabar, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mereka pun cerita kepada Nabi tentang sahabat yang jadi imam itu. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuk wa ma yahmiluka an tagra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah. Nabi tanya kepada sahabat yang jadi imam itu, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka, apa yang mencegahmu, mimma ya'muru bihi ashabuk, terhadap apa yang sahabatmu perintahkan kepadamu. Artinya, apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak menuruti para sahabat-sahabatmu? Apa sebabnya engkau tidak menuruti kemauan mereka? Wa ma yahmiluka, dan apa yang menyebabkan kamu antagra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah, dan apa yang menyebabkan engkau baca surah Al-Ikhlas terus setiap rakaatnya, kata Nabi. Faqala, maka dia pun menjawab, ya Rasulullah, inni uhibbuha, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya cinta dengan surah Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannata, sesungguhnya cintanya kamu dengan surah Al-Ikhlas itu menyebabkan dia, atau cinta kamu itu menyebabkan kamu masuk ke surga. Jadi Nabi tidak mengingkari perbuatan dia, tapi Nabi tanya dulu apa sebabnya. Dia menjawab, karena cinta. Karena cinta itulah yang akan memasukkan dia ke surga. Karena cinta apa? Cinta surah Al-Ikhlas. Jadi cinta itu bisa membawa ke surga, benar. Tapi tergantung cintanya ke siapa. Kalau cinta kepada sesuatu yang positif, cinta itu akan menggiringmu ke surga. Tapi sebaliknya, kalau cinta kepada hal-hal yang tidak baik, cinta kepada orang-orang yang tak mau sujud kepada Allah, idolanya para orang-orang yang tak mau nyembah Allah, idolanya orang-orang yang ahli maksiat, maka orang tersebut walaupun meninggal depan Ka'bah sekalipun, orang tersebut akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintainya. Makanya ada seorang badui, orang pedalaman, orang kampung. Nabi lagi khutbah, diberhentikan sama dia khutbahnya Nabi. Orang kampung, pedalaman. Di masa itu dia
belum belajar akhlak. Nabi lagi khutbah diberhentikan. Coba lihat apa yang dia tanya. Pertanyaannya bukan kaleng-kaleng, mana? Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Loh, bayangkan tuh, pertanyaannya kapan kiamat? Nabi tanya, "Ma'adattalaha?" Engkau siapkan apa buat hari kiamat tuh? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apa dia jawab? Wahai Rasulullah, saya tidak banyak sholat, tidak banyak puasa. Dia bilang, tapi dia sholat. Dia sholat wajib, dia puasa wajib, dia sholat sunnah sekedarnya, adalah kata orang tuh. Dia puasa sunnah tuh adalah, tapi tidak banyak. Artinya, saya tidak banyak sholat Nabi, saya tidak banyak puasa, saya tidak banyak beramal soleh. Tapi satu aja saya siapkan, wahai Nabi, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ini hadis banat. Coba kita renungkan. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Berarti siapa yang kita cintai, itulah teman kita nanti di akhirat. Lihat hati kita, cinta siapa? Oh, cinta Nabi, cinta sahabat, cinta para aulia Allah, cinta para orang-orang soleh soleha. Itu yang akan menjadi teman di akhirat. Tapi sebaliknya, cinta idola artis yang goyang-goyang, cinta idola pemain sinetron. Iya, kalau soleh-soleha tidak apa-apa. Kalau salah-salah yang repot. Apalagi cinta idola kepada orang yang tak mau sujud kepada Allah, cinta kepada orang, mengidolakan orang yang jauh dari Allah, tidak senang dengan ilmu agama, tidak senang dengan ajaran Islam. Ingat banat, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama dia. Hati-hati. Makanya betul-betullah memautkan hati kamu kepada siapa engkau mencintai. Iya. Cintailah kepada orang yang mana cintamu akan dibalas oleh dia. Jangan cinta kepada seseorang tapi cintamu bertepuk sebelah tangan. Apa contohnya cinta kamu dibalas dengan cinta? Cinta Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Nabi, Nabi lebih cinta kepada kita. Kita rindu kepada Nabi, Nabi lebih rindu kepada kita. Itu namanya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Tetapi kalau kalian cinta kepada artis, cinta kepada pemain sinetron, mengidola-idolakannya, cinta pemain bola, idolanya pemain bola, idolanya mereka yang ngetop-ngetop di TV. Pertanyaannya, ente cinta idola ngebet sama dia, dia kenal tak sama ente? Itulah yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Maka ingat banat. Hei, ingat. Jangan kau obral cintamu. Ingat, cinta itu seperti pintu. Ketika ada yang mengetoknya, jangan segera dibuka. Takut-takut yang ngetoknya anak kecil, cuman main-main, habis ngetok dia lari. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ngetok, lihat-lihat dulu
Lihat dari jendela, lihat. Budak kecil ke bukan? Kalau budak kecil, habis diketuk, kita buka, lari dia. Jangan. Makanya sebelum buka, ngintip dulu. Betul. Dia serius gak mau masuk? Mau main-main ke bukan? Karena kalau udah dibuka tuh, tahu-tahu lari, kecewa rasanya. Mau gede hati kalau masalah cinta itu. Nah, kalau Nabi, kalian bukakan pintu kalian lebar-lebar cinta untuk Nabi, tak akan kecewa kalian. Kenapa? Cinta kalian akan membuahkan hasil. Kalian akan duduk dekat Nabi Muhammad SAW. Makanya buka lebar-lebar. Cinta buka lebar-lebar untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi udah lama mengetuk cinta kita. Kapankah kita mau membukakannya untuk Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi cinta kepada surah Al-Ikhlas membawa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sani yang kedua, an Anas bin Malik qal nazala Jibril 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam wa huwa bi Tabuk. Faqala ya Muhammad mata Muawiyah ibnu Muawiyah al-Muzani bil Madinah. Fayajibu an nusalliya alaihi. Qala na'am. Fadaraba bi janahihi al-ardha falam tabqa syajaratun wala akamatun illa fadha'at wa rufi'a lahu sariruhu hatta nadhara ilaihi wa shalla alaihi wa khalfahu saffan minal malaika fi kulli saffin alfu malak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, ya Jibril, bima nala hadhihi al-manzila? Qala bi hubbihi qul huwallahu ahad wa qira'atihi iyaha ja'iyan wa zahiban wa qa'iman wa qa'idan wa ala kulli hal wa qad ruya fi kulli saffin 60 alfa malakin. Ya Allah, luar biasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik umur 10 tahun, Nabi hijrah umur 53 sampai Madinah, beliau umur 10 tahun. Beliau punya ibu namanya Ummu Sulaim. Sahabat rebutan ngasih hadiah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah. Ummu Sulaim, ibu beliau mau memberikan sesuatu, tidak punya apa-apa. Akhirnya anaknya yang bernama Anas bin Malik yang waktu itu umur 10 tahun dikasihkan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ini anak saya untuk ngabdi kepadamu. Maka Anas pun mengabdi kepada Nabi Muhammad selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Makanya Anas bin Malik termasuk orang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, wal mukthiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yang pertama, Abu Hurairah, yalihi ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Anasun. Nomor 3 Anas bin Malik, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Wal bahru baru Abdullah bin Abbas, kal Khudri Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabirun Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi Sayyidah Aisyah istri Nabi. Itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 Anas bin Malik, nomor 4 Abdullah bin Abbas, nomor 5 Abu Sa'id al-Khudri, nomor 6 Jabir bin Abdullah, nomor 7 Sayyidah Aisyah. Anas bin Malik tinggal dengan Nabi Muhammad 10 tahun, beliau ngabdi dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau meriwayatkan, apa kata beliau? Nazala Jibril, malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, pimpinan paling para malaikat, malaikat yang paling mulia, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahwa bi Tabuk, sedangkan Nabi berada di daerah Tabuk. Faqala, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, mata Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Muawiyah bin Muawiyah meninggal. Bayangkan nih, luar biasa nih sahabat ini. Sampai wafatnya dikasih tahu Nabi Muhammad langsung oleh malaikat Jibril yang kasih tahu. Bayangkan, ini sahabat namanya disebut malaikat Jibril ketika dia meninggal. Di mana meninggalnya? Bil Madinah, di kota Madinah. Fayajibu, apa kata malaikat Jibril? Wajib an nusalli alaiha. Wajib, harus kita solatkan dia, kata malaikat Jibril.
Wah, ini orang penting, ini bukan kaleng-kaleng nih berarti ini. Bagaimana dia punya kedudukan yang sangat tinggi ini? Qala na'am. Nabi Muhammad bilang iya. Fa daraba bi janahihi al-ardh. Maka malaikat Jibril pun mulai mengepakkan sayapnya. Falam tabqa syajaratun wala akamatun illa tadaddat. Tidaklah ada pohon dan benda-benda kecuali semuanya tertunduk dengan kepakan sayap malaikat itu, Jibril. Wa rufi'a lahu sariruhu. Diangkat ranjangnya si Muawiyah itu diangkat. Hatta nadhara ilaih, sehingga Nabi bisa melihat ranjangnya. Fa shalla alaih, maka Nabi pun mensolatkan jenazahnya si Muawiyah. Wa khalfahu, dan di belakang Nabi soffan minal malaikat, ada dua sof yang solat, tapi yang solat di belakang Nabi itu dua sof malaikat semuanya yang mensolatkan jenazahnya. Fi kulli soffin, setiap sofnya alfu malakin, setiap sofnya 1000 malaikat, setiap sofnya. Faqala Nabi SAW li Jibril alaihissalam, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, bima nala hadhil manzilah, dengan apa atau apa sebabnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, kedudukan yang mulia ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, bihubbihi qul huwallahu ahad, karena kecintaan dia terhadap qul huwallahu ahad. Cinta lagi benar. Tuh, manfaat cinta. Ya, manfaat. Di dunia dimuliakan sama Allah. Di dunia jenazahnya disolatkan malaikat, apalagi di akhirat. Di dunia aja 2 sof malaikat yang mensolatkan, sof pertama 1000 yang mensolatkan, sof kedua 1000, 2000 malaikat tuh. Apa buktinya beliau cinta dengan qul huwallahu ahad? Qiraatihi, beliau membaca iyaha qul huwallahu ahad jaiyan wa zahiban, baik dalam keadaan menetap atau dalam keadaan pergi, atau dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan duduk, wa ala kulli hal, dalam setiap keadaan, mau berangkat, mau tidak berangkat, mau berdiri, mau duduk, baca Al-Ikhlas terus dia. Itu bukti cintanya, dia baca terus. Dia mengaku cinta dengan Al-Ikhlas, maka disebut-sebut terus. Itulah tanda seseorang itu cinta. Apa buktinya? Disebut aktsara min zikrihi, sering menyebut-nyebutnya. Ngaku cinta kepada Allah, sering menyebut-nyebut Allah. Ngaku cinta kepada Nabi, banyak menyebut beliau dengan bersolawat kepada Nabi. Itu bukti cinta. Nah, kemudian wagat ruya, dan sungguh telah diriwayatkan, fi kulli soffin, ternyata setiap sofnya bukan 1000, sittuna alfa malakin, 60.000 malaikat. Jadi Nabi sholat jadi imam, sof pertama 60.000 malaikat, sof kedua 60.000 malaikat, yang mensolatkannya 120.000 malaikat. Ya Allah, makin banyak orang yang mensolatkan jenazah, makin banyak dosanya diampunkan, apalagi yang mensolatkannya malaikat. Imamnya Nabi Muhammad SAW, apa sebabnya? Karena kecintaannya dengan qul huwallahu ahad, selalu dia baca dalam setiap keadaannya. Dimuliakan oleh Allah SWT ketika di dunia, apalagi dalam kubur dan di akhirat. As-salis, yang ketiga, khairus sahihain wa ghairihima anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qad ikhtalafa ulama fi ma'nahu, fa hamalahu ba'dhum ala anna thulutsa bi'tibari ma'anil Qur'an idh hiya ahkamun wa akhbarun wa tauhidun wal ikhlas mustamilatun 'alal akhir fatakunu thulutsa bihadzal i'tibar. Wa qila man 'amila bima tadammanathu min al-ikhlas wat tauhid kana kaman qara'a thulutsal Qur'an. Wa minhum man hamalahu 'ala thawabi qira'atiha misla thawabi man qara'a thulutsa. Wa yu'ayyiduhu haditsu man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Wa qila ta'dilu thulutsahu min ghairi mudha'afah. Naam.
Khabarus sahihain, bukan khair, khabarus sahihain. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim wa ghairihima, dan selain keduanya, anna qul huwallahu ahad, bahwasanya qul huwallahu ahad itu ta'dilu sulusal Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi orang yang membaca qul huwallahu ahad al-ikhlas sekali itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau dia baca qul huwallahu ahad 3 kali, berarti dia sama dengan baca khatam Al-Quran. Nah, apa itu maksudnya? Gadih talafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Fi maknahu, apa maksudnya itu? Apa arti daripada membaca al-ikhlas seperti sepertiga Al-Quran? Fahamana ba'duhum, sebagiannya berpendapat, ini pendapat pertama, ala anna sulusa, bahwasanya yang dimaksud dengan sepertiga itu bi'tibari ma'anil Quran. Maksudnya adalah dengan mengikuti daripada arti Al-Quran, dari segi mengikuti arti Al-Quran. Karena arti-arti Al-Quran itu ahkamun. Jadi arti Al-Quran itu terbagi 3. Jadi Al-Quran itu terbagi 3. Ahkamun, hukum-hukum, wa akhbarun, berita-berita, wa tauhidun, dan pengesaan terhadap Allah, tauhid. Wal ikhlas, sedangkan al-ikhlas mustamilatun alal akhir, mencakupi yang terakhir itu tauhid. Fatakunu sulusa bihadzal i'tibar, maka dia pun menjadi sepertiga Al-Quran menurut dari segi ini. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila man amila, barang siapa yang mengamalkan bima tadammanathu minal ikhlas wat tauhid, barang siapa yang mengamalkan dengan sesuatu yang dicakupi oleh ikhlas dan pengesaan terhadap Allah, kana kaman qara'a sulusal Quran, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Wa minhum, dan di antara ulama, man hamalahu, mengartikannya ala sawabi qiraatiha, pahala membaca al-ikhlas misla sawabi man qara'a sulusa, seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Wa yu'aidu, dan yang menguatkan pendapat yang ketiga ini, jadi pendapat yang ketiga ini artinya orang yang baca al-ikhlas sekali dapat pahala seperti baca Al-Quran sepertiga. Dan yang menguatkan pendapat ini hadis Nabi. Ada hadis Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad, kata Nabi, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, faka'annama, maka seperti seakan-akan qara'a sulusal Quran, dia membaca sepertiga Al-Quran. Jadi baca qul huwallahu ahad 3 kali berarti seperti khatam Al-Quran. Makanya kalau kita baca qul huwallahu ahad, baik tahlil, baik khatam Al-Quran, pas di surah Al-Ikhlas kita baca 3 kali kan? Kenapa? Karena baca 3 kali seperti pahalanya menghatamkan Al-Quran. Berarti Ustaz, tak usah khatam Al-Quran lah Ustaz, baca Al-Ikhlasnya 3 kali. Bukan begitu. Ini keutamaan surah Al-Ikhlas kita laksanakan. Baca Quran juga, kalau tidak perlu baca Quran, baca Al-Ikhlas saja. Orang-orang soleh dulu tak baca Quran, baca Al-Ikhlas saja mereka. Tapi buktinya gimana? Mereka tetap baca Quran. Jadi Quran baca, Al-Ikhlas juga. Waqila, dan ada yang mengatakan ta'dilu sulusahu min ghairi mudha'afah, dia menyamai sepertiga Al-Quran tanpa dilipat gandakan. Jadi kalau kita mau ngambil pendapat yang ketiga itu boleh. Artinya bahwasanya orang yang baca Al-Ikhlas sekali seperti membaca sepertiga Al-Quran. Hifdzul Quran, babu hifdzul Quran. Sekarang bab tentang hafalan Al-Quran. Min khususiyatil Quran, termasuk kekhususan Al-Quran apa? An yahfadhahu kullu man yuridu hifdhahu, bisa menghafalnya bagi setiap orang yang ingin menghafalnya. Bi khilafi kutubil umamis sabiqah, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Fa innaha la yahfadhuha illa anbiya'uhum, karena sesungguhnya kitab-kitab yang lain tidak ada yang menghafalnya kecuali para nabinya masing-masing. Tapi kalau Al-Quran, siapa yang punya semangat ingin menghafal, maka dia dapat menghafalnya. Berapa banyak dari zaman Nabi sampai sekarang para penghafal Al-Quran. Kalau zaman sekarang ini tak terhitung di dunia ini berapa orang yang hafal Al-Quran, saking ramainya. Ya, Banin juga ada yang hafal Quran, Banat
juga ada yang mulai hafal Al-Quran. Ya. Nah, jadi makanya di antara cara Allah menjaga Al-Quran, kan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya. Ada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Artinya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak akan selama-lamanya bisa dirubah oleh siapapun. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dirubah, udah tidak asli. Ya, kitab-kitab yang lain sudah tidak asli. Tetapi Al-Quran selalu dan selamanya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Janji Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba lihat, wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Kalau Allah yang sudah menjaga, tidak ada seorang pun yang bakal bisa merubahnya. Berapa kali udah ada orang-orang yang ingin merubahnya, pasti ketahuan. Ketahuan. Jangankan satu ayat, satu huruf aja dibuang, orang tahu. Satu huruf aja ditambah, orang tahu. Kenapa? Banyak penghafal Quran. Ketika dia baca, kok lain? Tahuan sudah. Oh, ini berubah nih. Maka dirubah lagi. Maka selalu terjaga. Makanya kita tak usah repot-repot jaga Al-Quran. Tak usah repot-repot. Kenapa? Allah yang udah menjaganya. Daripada tangan-tangan orang yang merubah. Tidak mungkin bisa. Allah yang sudah berjanji akan menjaganya. Tak usah repot-repot kita menjaga Al-Quran. Yang harus kita repotkan, kita ini baca Qurannya betul apa enggak? Itu yang harus kita pikirkan. Kita ini baca Quran bisa apa enggak dengan baik, dengan tajwid. Kita ini bisa khatam Al-Quran aja. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan repot jaga Al-Quran. Berapa banyak hadirin hadirat, hadirin hadirat, berapa banyak para wanita-wanita yang solehah, calon pendamping Sayyidah Fatimah. Berapa banyak orang-orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu 7 tahun hafal Quran. Kan Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Zaman sekarang 70 tahun belum bisa baca Quran. Padahal tetap gigi dah tu. 70 tahun tak bisa baca Quran. Kadang-kadang keluarganya meninggal, baca Yasin pakai terjemahannya yang ada tulisan Indonesia itu. Kadang-kadang khataman Quran tak mau baca. Tak bisa baca. Kalau soal ngomong dunia luar biasa. Menurut saya, wow. Ini nih kayaknya, waduh, kalau ngomong urusan dunia luar biasa. Kasih ngaji Quran tak bisa. Sedihnya tak? Kalau ulama zaman dulu 7 tahun hafal Quran. Ini umur 70 tahun, umur 50 tahun, dah tua, dah berjenggot, dah beruban dah. Baca Quran tak bisa. Na'udzubillah min. Jauh sekali. Jangan kena hafal Quran, baca Qurannya tak bisa. Nah, ya orang-orang dulu begitu. Hafal Quran, hafal Quran. Nah, kita kalau tak bisa hafal Quran, minimal hafal potongan-potongan ayat dari Al-Quran. Ya, tak bisa hafal semuanya nih. Tak bisa. Misalnya ada yang tak bisa hafal Quran. Udah. Juz amma minimal hafal. Juz amma. Kemudian hafalkanlah seperti Al-Muluk, ya kan? Yasin. Nah, terus potongan-potongan ayat dalam Al-Quran. Surah ini ayat-ayatnya ayat berapa hafal, ayat ini hafal. Jadi ketika ente jadi imam atau tanya dalil lah, kan tahu. Ya minimal tak bisa semuanya. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Ma la yudraku kullu, sesuatu yang tak bisa dicapai semuanya. La yutraku kullu, jangan ditinggalkan semuanya. Hafalkan. Nah, Asani yang kedua, Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad yaqul, ma nadimtu ala khoslatain tulu'i ila Jawa wa adamu hifdhi lil Qur'an. Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad berkata, ma nadimtu, aku tak pernah menyesal, kata beliau, illa ala khoslatain, kecuali pada 2 perkara, kata beliau. Apa? Tulu'i ila Jawa, aku berangkat ke Jawa. Jawa tu Indonesia maksudnya. Orang Hadramut tu bilang Indonesia tu Jawa.
Aku tidak menyesali sesuatu kecuali dua perkara yang aku sesali katanya. Satu, aku berangkat ke Indonesia katanya. Wa adamu hifdzil lil Quran. Yang kedua, aku tak hafal Al-Quran katanya. Kenapa beliau menyesali berangkat ke Indonesia? Wallahu alam, tidak tahu ya. Apa sebabnya? Nah, tidak disebutkan soalnya. Apa sebabnya sampai beliau menyesali? Ya kan? Tidak, wallahu alam dari segi apa pandangan beliau. Nah, tapi ulama lain juga banyak yang datang ke Jawa dan ke Jawa maksudnya ke Indonesia. Banyak ulama yang datang ke Indonesia berdakwah dan berhasil. Ya, siapa? Wali Songo. Wali Songo itu mereka adalah orang-orang yang datang dari Arab, tepatnya dari Hadramut. Ya, mereka itu bukan dari India. Kalau dari India, kita ini berpakaian India, kucu-kucu tai kita. Mereka itu datangnya dari Arab, dari Hadramut tepatnya. Para wali-wali Songo. Kan wali Songo. Alhamdulillah tahaddusan bin imam, saya pernah ziarah tuh wali Songo. 5 ada di Jawa Timur, 5 ada di Jawa Timur. 1 di Surabaya, Sunan Ampel. 2 di Gresik, Maulana Malik Ibrahim sama Sunan Giri. Nah, Sunan Giri. Di Gresik tuh. Terus di Lamongan Sunan Derajat. Di Demak Sunan Kalijogo. Nah, itu pernah pergi satu. Sunan Kalijogo, katanya Sunan Kalijogo ini orang Indonesia. Yang lainnya orang Arab. Bahkan ada yang bilang mereka itu semuanya habaib. Ya, para wali-wali Songo tuh. 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah. Demak itu Jawa Tengah. Tuban Sunan Bonang. Tuban tuh wali apa? Yang kelima Jawa Timur. Surabaya 1 Sunan Ampel, Gresik 2 Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Lamongan 1 Sunan Derajat. Tuban Sunan Bonang. Nah, itu Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, Sunan Muria, Sunan Derajat. Sunan Muria tuh di atas gunung tempatnya. Di atas gunung. Jadi kalau kita mau ziarah beliau tuh, mobil stop, habis itu naik motor RX King. Ngong naik atas. Saking tingginya, di atas gunung. Macam mana beliau dulu tuh dikuburkan di atas tuh. Zaman sekarang masih belum bisa mobil naik ke atas. Ya, luar biasa dakwahnya. Sunan Muria. Terus yang ketiga Sunan Kalijogo di Demak. Satu lagi Sunan siapa ya? Pak Ustaz. Sunan Giri tadi itu. Sunan ini. Sunan Derajat. Sunan Derajat itu di Lamongan. Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Kemudian Sunan Muria Jawa Tengah nih. Sunan Kalijogo Demak. Apa lagi satu ini lupa Ustaz. Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat cuma 1 Jawa Barat. Nah, satu lagi nih. Nanti masih ada orang komen tuh, apa yang satu lagi ini? Komen di bawahnya lupa. Sunan Muria itu Jawa Tengah. Sunan Kalijogo, Sunan Kudus. Sunan Kudus Jawa Tengah tuh. 3 Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus Jawa Tengah. 1 Sunan Gunung Jati di Jawa Barat, Cirebon. Itu mereka dari Arab. Dakwah mengislamkan Indonesia. Orang yang tak Islam jadi Islam. Ini sekarang ada orang Islam dibilang kafir. Orang wali-wali dulu mengislamkan orang kafir. Ini sekarang baru belajar di Google bin YouTube. Google-nya dari mana ente belajar? Google. Syekh YouTube. Orang Islam dikafirkan sama dia. Wali Songo, para habaib, para ulama dulu orang kafir diislamkan. Sekarang orang Islam dikafirkan. Tahlil, haram, kafir, syirik, neraka. Nyaman benar. Maulid, haram, bid'ah, sesat, syirik, neraka. Ya Allah, semua orang masuk neraka. Emang nanti pegang kunci surga ke apa? Kalau wali-wali Songo dulu membawa orang dari kafir ke Islam, dari sesat ke jalan yang benar, dari tempat menuju neraka digiring untuk menuju surga. Ini nyaman benar, belajar di Syekh Google, Syekh YouTube langsung.
Orang maulid, orang ini, orang tahlil, orang talqin, orang tawassul, syirik. Raka semuanya dibuat dia nih. Padahal orang ini nyembah Allah. Nah, itu kalau urusan furu'iyah, urusan cabang-cabang agama, tak boleh sampai nyala-nyalakan orang. Yang mau maulid bagus, yang tak mau maulid udah. Yang mau tahlil bagus, yang tak mau tahlil udah. Yang mau tawassul, yang mau talqin bagus, yang tak mau udah. Itu urusan furu'iyah namanya. Jangan saling menyalahkan, apalagi sampai kelahi. Kalau urusan usul, ya. Kalau urusan pokok-pokok agama, tak boleh tawar-menawar. Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengatakan Nabi ada setelah Nabi Muhammad, kafir, murtad ya. Al-Quran sempurna. Ada yang bilang kurang, kafir tuh. Sholat 5 waktu, dia bilang 4. Subuh tak wajib karena ngantuk, kafir dia. Puasa Ramadan wajib sebulan, dia bilang tidak, 25 hari. Karena 4 hari itu sibuk bikin kue lapis, jadi tidak wajib. Tak boleh, kafir dia. Rukun iman 6, dia bilang 7. Rukun Islam 5, dia bilang 6. Itu kafir macam itu. Karena dia bertentangan dengan pokok-pokok agama. Tapi kalau dengan cabang-cabang agama, maulid, tahlil, yang mau, yang tak mau udah. Nah, jadi siapa lagi contohnya? Para ulama yang datang dari Hadramaut ke Indonesia berdakwah. Habib Hussein bin Ahmad Al-Ghadri, Mempawah. Itu dari Hadramaut, dari Tarim beliau datang ke Indonesia sekitar 300 tahun yang lalu. Nanti bayangkan 300 tahun yang lalu, mana? Jangankan Facebook, Twitter, WA, lampu tak ada pada zaman itu, listrik tak ada. Datang mana? Ya Allah, bukan pakai pesawat, beranyut berbulan-bulan pakai kapal. Kalau kapal Habib Hussein masih ada mesinnya. Kapal zaman dulu tak pakai mesin, pakai apa? Pakai layar. Dia apa? Didorong pakai angin. Angin ke sana ikutlah. Kalau angin sebaliknya berhenti dulu. Ikut angin. Mau berapa lama tuh sampai itu? Ya, beranyut terus pergi. Sampai kan ke Ketapang dulu beliau, kan? Habib Hussein tuh, ujung sampai Mempawah. Bayangkan dari Tarim sampai Mempawah 300 tahun yang lalu untuk dakwah. Punya anak Sultan Abdul Rahman, buka Pontianak, Islam orang Pontianak. Coba tak ada beliau, buka Pontianak, nyembah kayu kalian nih. Nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuntilanak. Ya kan? Karena apa kita bisa nyembah Allah? Karena Habib Hussein mendidik anaknya Sultan Abdul Rahman dengan ilmu agama. Sultan Abdul Rahman meninggalkan Mempawah, buka kota Pontianak, sehingga yang beliau bangun pertama apa? Masjid Jami' Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Ghadri. Itu yang dibangun. Simbol Islam. Bukan beliau bangun istana dulu, bukan. Masjid dulu yang beliau bangun. Nah, untuk apa? Dakwah. Sehingga orang mengenal Islam. Yang dulu nyembah batu jadi nyembah Allah. Yang dulu telanjang bulat jadi pakai baju, nutup aurat. Kan karena gara-gara beliau dakwah tuh. Tuh, berapa banyak pahalanya Habib Hussein dan Sultan Abdul Rahman tuh. Orang mengenal Islam di daerah Pontianak dan sekitarnya gara-gara beliau. Kubu Al-Habib Idrus bin Abdul Rahman Al-Idrus, Sultan Kubu. Hidupnya satu zaman sama Habib Hussein bin Ahmad Al-Ghadri, satu zaman tuh. Dari mana aslinya? Tarim, Hadramaut. Beranyut. Sampai ke Kubu. Jauh mengedep Kubu tuh, Ustaz pernah pergi dulu. Hall beliau yang keberapa gitu, Ustaz pernah diundang ngisi di situ. Oh, tahu luar biasa. Dari Rasau tuh naik speedboat. Berapa jam tuh? Sampai sana tuh. Ya, masih sepi orang. Di pinggir sungai itu, apa? Kuburan beliau. Dari Hadramaut, Tarim, 300 tahun yang lalu datang berdakwah. Kalau bukan sebab-sebab mereka, ya Allah, tak tahu lah kita nih. Tak kenal kita nih. Ya, pakai itu kali tu. Pakai pelepah kelapa tu, jadi sana kita. Jadi orang primitif gitu. Tak kenal Allah. Auzubillah min dzalik. Ya, berkat beliau-beliau tu yang berdakwah. Kenapa? Untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith, yang ketiga. Kana Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr lam yahfazil Quran, walakin qila min inayatillahi bin nas adamu hifdhihi lahu, wa illa latarakan nas wa dhahaba ma'al Quran. Habib Hasan bin Salih Al-Bahr,
yang mana beliau ini terkenal dengan ibadahnya yang sangat luar biasa. Salat tahajud cuma 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua qul huwallahu ahad 90.000 kali. Luar biasa, 2 rakaat ya. Tapi di mana ceritanya itu ada dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau salat 2 rakaat tahajudnya. Rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua 90.000 kali. Beliau pernah kemana ada ceritanya kan? Yang lagi panas tinggi, pakai selimut 3 lapis, terasa dari selimut yang ketiga panasnya. Ketika datang tahajud, bilang, "Wahai nafsuku, bangun. Jangan cegah aku untuk tahajud. Bangun." Ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau ini lam yahfadzil Quran. Beliau tidak hafal Quran. Walakin akan tetapi qila dikatakan min inayatillahi bin nas, karena pertolongan Allah untuk manusia pada masa itu, ada muhibdihi lahu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tak hafal Quran. Itu adalah pertolongan Allah untuk manusia. Makanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hafal Quran. Itu sebagai pertolongan Allah untuk manusia. Kenapa? Biar Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bisa ngurusi masyarakat, bisa berdakwah kepada mereka. Karena kalau beliau hafal Quran, wa illa kalau beliau hafal Quran, latarakan nas, beliau akan tinggalkan tuh manusia semua. Wa dhahaba ma'al Quran, dan beliau akan pergi dengan Quran. Artinya beliau akan sibuk dengan Al-Quran, sehingga tidak ngajar, tidak berdakwah. Karena hafal Quran, sibuk ngulang-ngulangi Quran. Jadi di antara pertolongan rahmat Allah untuk manusia pada saat itu, Habib Hasan tidak dijadikan hafal Quran. Biar kenapa? Biar beliau sibuk ngurus masyarakat untuk berdakwah, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab Kitabul Azkar wa Da'awat, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub tawsillu kulla hawba wastullana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة. Novianti Putri Alna atau Alma? Alna. Nama beliau sekarang Nafisa Putri Alna. Nafisa artinya perempuan yang sangat berharga di dunia dan berharga di akhirat. Al-Fatihah alaniyah. Anallah ja'al Nafisa Putri Alna minas salihat al-alimat al-nafi'at al-mubarakat wa antunna kadzalik. Wa anallah yarzuquha wa yarzuqukunna tulal umur fi ridha wal barakah fi sihah wal afiyah fi ta'al ibadah. Ala hadhi wa anna Allah yarzuquha wa iyyakuna al-ulum an-nafi'ah wal barakah fi din wal akhirah. Ala hadhihi niyyat kulli niyyatin salihah wa man wasala bi nasalli hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yaum milad Putri Nabila Zulfa wa Radiyatun Nawal. Al-Fatihah alaniyah. Anna Allah yaj'al Putri Nabila Zulfa wa Radiyatun Nawal minan nisa'is salihat an-nafi'at al-mubarakat al-alimat. Fa anna Allah yaj'aluhuma wa yaj'alukunna jami'an minal murafiqat li Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fa anna Allah yarzuquhuma wa yarzuqukunna tulal umur fir ridha wal barakah wa fis sihah wal afiyah wa fit ta'al ibadah. Wa anna Allah yarzuquhuma wa yarzuqukunna jami'an al-ulum an-nafi'ah wal mubarakah في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وكل نية صالحة. وأن الله يرزقهما ويرزقكن الأزواج الصالحين الطيبين الجملاء ظاهرا وباطنا على هذه النيات كل نية صالحة. وأنا أسرف نصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, khususan li putri Nabila Zulfa wa radhiyatun nawal wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan lisan wa bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, nuril Fatihah, karamatil Fatihah wa barakati man unzilat alaihi al Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ibadi yaghfir warham. Idfa anna wa an kunna wa anhuma al bala wal waba jami'al musa'ib al balaya ma dhahara minha wa ma batan. برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في الفصل خبز هنا خبز رus asfar fil fasal badan. Insyaallah. Apa keutamaan terbesar orang yang menghafal Al-Quran 30 juz? Orang tuanya akan dipakaikan mahkota nanti di akhirat. Dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Itu pun orang yang hafal Al-Quran yang mana dia mengamalkan. Kalau dia menghafal Al-Quran tapi jual ayat, kan ada orang hafal Al-Quran benar, tapi Al-Quran tak sampai kepada dalam badannya, cuma sampai ke kerongkongannya. Itu tadi kafir-kafirkan orang, haram, syirik, bid'ah, kafir-kafirkan orang. Macam mana itu Al-Quran bagus, tapi dianya yang tidak bagus. Al-Qurannya bagus, dia yang tidak bagus. Ustaz, minta tolong ganti nama. Nah, cuma kan Lailatul Khamis tabdilul isim itu ada. Afwan Ustaz. 2 nomor yang di atas belum dibaca Ustaz. Nomor mana? Penjet mahus tuana. Penjet ya gulanipan fadlu suratul ikhlas. Pamsata asyar sadisa asyar lamma. Bualati insyaallah. Ustaz, apa faedah kita hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi? Apa kemarin ni? Lupa Ustaz. Nanti Ustaz lihat lagi. Tak berani Ustaz kasih tahu. Apa dijaga dapat perlindungan dari Allah SWT. Nanti lah Ustaz lihat lagi, insyaallah. Ustaz, adakah puasa di bulan Muharram yang dia tu tak boleh makan nasi? Makan daging dan lain-lain. Namanya puasa tarikat. Syukron Ustaz. Tak boleh makan nasi, makan daging dan lain-lain. Makan apa tak? Tak boleh makan semuanya. Makan hati. Tak tahu Ustaz ni. Tak pernah pula. Tak tahu lah ya kalau dia apa ilmu, biar ilmu apa mungkin dia risau. Gitu. Kayak macam kian santang ngebuah. Oh, Islam mana pula ada begitu pula. Ustaz, kemarin kita dengar budak bilang nazam tentang isim muttasil. Apa tu Ustaz? Ada ke isim muttasil? Kalau ada jelaskan. Ya itulah wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Itu kan dalam Alfiyah tu. Itu dalam Alfiyah. Tapi bisa diartikan begini tu. Ini itu ceritanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau makan bersama para pembesar-pembesar orang kaya. Beliau diundang makan. Orang kaya kan pakai garpu, sendok, pisau. Beliau makan pakai tangan, sunnah kan? Makan pakai tangan. Ditanya, "Beb, kenapa antum makan pakai tangan?" Beliau jawab tuh pakai nadhaman Alfiyah. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil. Wa fi ikhtiyari, selama bisa, la yaji'ul munfasil. Jangan pakai yang terpisah. Idza ta'atta an yaji al muttasil. Selama masih bisa pakai yang masih bersambung. Padahal itu untuk nahu. Tapi beliau gunakan untuk dalil itu. Kalau bisa pakai yang bersambung artinya tangan, ngapain pakai yang terpisah gitu? Kan sunnah. Sunnah makan pakai tangan. Ternyata setelah diteliti, kenapa sunnah makan pakai tangan? Ternyata di tangannya ada enzim. Wah, tuh. Yang mana enzim itu ketika kita makan dia akan masuk bersama makanan yang membantu memudahkan pencernaan makanan dalam tubuh. Apalagi kalau makan jangan lupa jilat tangannya dari jari kelingking. Jilat. Biar makan depan siapa? Jilat. Pakai tangan kalau makan sunnah. Kecuali kalau makan bakso macam mana kalau pakai tangan kuah-kuah panas-panas lega tu.
Makan bakso kan, makan pempek, makan lihat sikon. Kalau sekiranya tak bisa ya jangan dipaksakan. Tak bisa Ustaz. Sunnah. Ustaz ini bagaimana Ustaz? Ustaz melanggar sunnah. Kau makanlah pakai tangan. Kan bakso celok tangan itu. Ustaz minta doanya buat Habib Yusuf bin Ali Al-Qadhi. Doa apa yang jelas? Ini orang sakit, orang meninggal nih. Enggak jelas doanya. Siapa yang minta nih? Marid atau Tufi? Sakit apa meninggal nih? Yang minta doa untuk buat Habib Yusuf bin Ali Al-Qadhi. Marid. Al-Fatihah. Allah yashfihi shifaan taman ajilan. شفاء لا يغادر سقما وأن الله يرزقه طول الأمور في الرضا والبركة وفي الصحة والعافية وفي الطاعة والعبادة وأن الله يجعله من الصالحين على هذه النية كل نية صالحة ومن وصل من الصالح بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وهدايها وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وهدايها وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وهدايها وعلى آله وسلم. Ustaz, ana mau minta tolong gantikan nama. Arba. Ana mau ganti nama. Umsah. Ustaz minta Al-Fatihah buat meninggal kakeknya Anissa Jibi, tapi namanya lupa. Aina Anissa, maaf lam taji. Al-Fatihah ila ruh kakek Anissa Jibi. Bukan gitu. Kakeknya kan banyak. Kakek yang mana kan gitu kan? Kakek tu mana nanti? Nanti tunggu nantadir maji'ah. Ustaz, apa makna membaca doa ini? Ya Allah lana bi sa'adah. Ya Allah, wahai Tuhanku. Ya Allah, wahai Allah, lana, berilah kami bisa'adah, kebahagiaan. Wal khatimah, dan tutuplah umur kami bisyahadah, dengan syahadat. Jadi kita minta kepada Allah kebahagiaan dan umur ditutup dengan syahadat. Ustaz, anak mau ganti nama. Ya salam. Sebuah latih maktab kabir, mejanya besar-besar kan. Yalah, urus asfar. Mana kedekut amat. Ustaz, anak mau ganti nama kan. Asir sita. Cuba kalian yang mau ganti nama-nama ni, kalian musyawarah. Kau nasi kuning, kau nasi Habib, aku Buli. Kau ini kau kan Uzan tu. Kau ini berebut dulu depan ni Muhammad itu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah abahi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin min as-sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sayyidina al-imam al-muhajirin Allahumma bisa sirril muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi usulin wa furim majmi sadatina al-Ba'alawi thumma ila ruha thumma ila al-Habib Salih bin al-Haddad bin Mustafa bin Salih Haddad Zaidai ma thumma ila al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Sayyid Muhammad bin Ali bin Maliki jami' masyayikhina wa al-Habib Husain bin Ahmad Ghali bin Abdul Rahman bin Sayyid Ghali bin Indus bin Abdul Rahman al-Indus thumma ila al-Habib Syarif al-Sabit bin Ghali bin Habib Hamil bin Umar bin Bakar Mudhar thumma ila arwah udhkurna wa takunna. على هذه النيات كل نية صالحة ومن وصلنا صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.